Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu, tanggal 25 Maret tahun 2020. Sudah memasuki 1 minggu lebih masa liburan ya, belajar di rumah bagi anak-anak semua. Maaf, bukan liburan, tapi masa belajar di rumah. Kenapa belajar di rumah? Karena proses belajar mengajar dilakukan dengan sistem daring, penugasan dan sebagainya dikerjakan oleh anak di rumah, nanti diperlihatkan, dikirim via media sosial yang ada. Sesuai dengan janji saya bahwa ketika data sudah memasuk 50%, maka saya akan mereview ya. Maka dari ini saya akan mereview sebuah survei yang dilakukan kepada anak-anak tentang belajar di rumah. Karena itu mari kita lihat hasil surveinya. Sudah berapa data yang masuk, responden yang masuk sudah berapa ya? Kita lihat. Jaringannya agak lambat. Ada 514 ya. Jadi sebenarnya belum 50%, tapi oke lah, nggak apa-apa sebagai bahan laporan bahwa bagaimana tanggapan anak-anak tentang libur di rumah ya. Pertama, tentang ini pertanyaan-pertanyaannya. Ada 14 item pertanyaan ya, biasa mulai dari nama, kemudian kelas ya, dan seterusnya. Dan langsung saja kita lihat tanggapan dari anak-anak seperti apa. Maaf, jaringannya agak. Ini yang masuk di sini, yang disurvei adalah sebanyak 31 kelas dengan data masuk 514, kurang lebihnya 50%. Kemudian ini tentang pertanyaan yang pertama ya. Menurut kamu belajar di rumah itu bagaimana ya? Ini tanggapan siswa ya. Yang menjawab menyenangkan itu ada 27,8%. Kemudian yang menjawab membosankan itu 21,2%. Yang menjawab tidak menyenangkan itu sebanyak 12,1%. Dan yang menjawab biasa saja ini sebanyak 38,9%. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, apakah orang tua kamu membantu kamu dalam mengerjakan tugas belajar di rumah? Ini yang menjawab membantu banyak itu sebanyak 27,4%. Yang menjawab membantu sedikit itu sebanyak 56,6%. Dan ternyata ada juga anak-anak yang orang tuanya tidak membantu sama sekali, itu sebanyak 16%. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya tentang bagaimana menurut kamu kegiatan belajar di rumah ya. Bila menurut kamu kegiatan belajar di rumah itu menyenangkan, alasan apa yang paling kuat? Nih. Yang menjawab lebih bebas itu sebanyak 28%, 28,6%. Yang menjawab waktunya fleksibel itu sebanyak 44,7%. Dan yang menjawab tidak diawasi oleh guru itu kurang dari 10%. Dan bisa dibantu oleh orang tua, ini ada 22% yang menjawab itu. Kemudian selanjutnya, bila menurut kamu kegiatan belajar di rumah tidak menyenangkan, ini kebalikannya berarti dengan yang tadi, opsi yang tadi. Alasan apa yang paling kuat? Yang pertama,
yang menjawab tidak ada teman, ini sebanyak 40,3%. Kemudian yang menjawab tidak dapat uang saku dari orang tua, ini sebanyak 20,4% responden. Kemudian yang menjawab tidak ada yang membantu bila tidak menguasai materi, ini yang paling tinggi jawabannya, yaitu 38,7%. Sedangkan yang menjawab orang tua tidak mau membantu ini hanya kurang dari 5%. Opsi pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana menurut kamu tingkatan tugas-tugas yang diberikan oleh guru menurut volume atau banyaknya. Ya, jadi apakah terlalu banyak, apakah terlalu sedikit, atau sedang-sedang saja ya. Mari kita lihat jawabannya, yaitu yang menjawab terlalu banyak ini cukup lumayan, 57,2%. Ini mungkin nanti sebagai bahan evaluasi. Yang menjawab terlalu sedikit itu kurang dari 5%, sedangkan yang menjawab sedang-sedang saja itu sebanyak 41,6%. Kemudian bagaimana menurut kamu tingkat tugas-tugas yang diberikan oleh guru menurut tingkat kesulitannya? Kalau tadi volumenya, yang opsi ini adalah menurut tingkat kesulitannya. Sukar atau tidak? Sulit atau tidak? Ini yang menjawab terlalu sulit, itu ternyata ada 25,9%. Yang menjawab sedang-sedang saja sebanyak 72,6%, dan yang menjawab terlalu mudah itu hanya 5% kurang ya. Nah, kemudian tentang kendala apa yang dihadapi oleh kamu yang berkaitan dengan pembelajaran di rumah dengan sistem online. Yang menjawab paket data seluler itu sebanyak 38,9%. Yang menjawab signal jaringan itu sebanyak 23,2%. Kemudian ada yang menjawab butuh dana untuk tambahan paket data, ini sebanyak 28%. Dan lainnya, ini yang lain-lainnya ini harus dibuka jawaban secara rinci ini. Apa saja? Yang lainnya ini sebanyak 9,9%. Nah, ini pertanyaan yang paling urgent ini. Bila kamu disuruh memilih antara belajar manual di sekolah seperti hari-hari biasa di sekolah dengan belajar online di rumah, kamu memilih yang mana? Nah, ini sebanyak 89,1% siswa itu memilih jawaban lebih senang belajar manual di sekolah. Sedangkan 10,9% mereka memilih belajar online di rumah. Nah, kemudian menurut kamu, apakah guru-guru di sekolah sudah mendukung dan siap melaksanakan pembelajaran online? Ini sebanyak 77% mengatakan sebagian besar sudah. Sedangkan 21,6% menjawab belum, dan yang kurang dari 5% ini menjawab belum sama sekali. Oke, barangkali itu saja singkatnya tentang review survei kegiatan belajar di rumah. Terima kasih. Sampai ketemu di review menjelang 100% nanti ya. Kurang lebih 80% data masuk kita akan review lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.